Setelah perkembangannya, Abraham memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Esau dan juga Yakub. Dan kemudian Yakub memperanakan 12 orang anak laki-laki. Mereka hidup sebagai kelompok nomaden di Timur Tengah. Kemudian keturunan Yakub diperbudak dia selama 100 tahun. Dan kemudian Tuhan mengutus Nabi Musa kepada bangsa Yahudi, dan Nabi Musa memimpin mereka keluar daripada perbudakan itu ke tanah Kanaan yang merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham untuk keturunannya. Nama Yahudi berasal dari keturunan salah satu dari 12 keturunan Yakub: Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulun, Yosef, Benyamin. Lalu pada akhirnya sekitar tahun 587 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar Babilonia merebut Yerusalem, menghancurkan bait suci dan mengasingkan orang-orang Yahudi ke Babel. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi dari orang Yahudi. Jadi tradisi yang pertama adalah orang Yahudi menganggap bahwa orang mati tidak berdaya, dan sebagai tanda penghormatan, jenazah tidak boleh ditinggalkan sendirian. Jenazah harus dijaga terus-menerus di bawah sinar matahari atau cahaya mungkin pada hari kerja atau hari Sabat hingga pemakaman. Lalu tradisi berikutnya yaitu mereka melakukan sembahyang 3 kali dengan menunaikan syaharit atau sembahyang pagi, minha atau sembahyang siang, dan maghrib atau sembahyang malam. Ditambah juga dengan musaf atau sembahyang tambahan setiap hari raya atau hari Sabat. Inti dari sembahyang Yahudi adalah Amidah atau Shema Yisrael. Doa penting lain dari Yahudi adalah pemakaman Tuhan, yakni Shema Yisrael atau Shem. Baik, jadi kami akan menjelaskan tentang tokoh penting dalam bangsa Yahudi. Tokoh yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Abraham. Abraham mempunyai peran yang sangat penting dalam bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Abraham dianggap sebagai bapak Yahudi. Dia juga adalah tokoh sentral dalam tradisi Yahudi, Kristen maupun Islam. Di dalam Alkitab, Abraham dipilih sebagai pelindung bangsa yang akan menjadi umat pilihan Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan tokoh yang kedua, Musa atau Moses. Musa adalah pemimpin besar yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menerima 10 perintah Tuhan di Bukit Sinai. Dia juga dikenal sebagai pengasas suku Taurat atau Torah yang menjadi dasar bagi agama Yahudi. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu tokoh dari Raja Daud atau David. Raja Daud adalah tokoh penting dalam sejarah bangsa Israel yang menyatukan suku-suku Israel dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Daud juga dianggap sebagai nenek moyang Mesias dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Yang keempat, tokoh yang keempat yaitu Raja Salomo. Raja Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya dan dia juga membangun bait suci pertama di Yerusalem. Salomo juga dikenal sebagai penulis beberapa kitab dalam Alkitab, seperti Amsal dan Pokok. Baik, saya akan menjelaskan sejarah agama Yahudi. Agama Yahudi dimulai dengan tokoh patriarkal seperti Abraham yang mengikat kebencian dengan Tuhan. Musa memimpin pembebasan dari Mesir dan menerima 10 perintah, membentuk identitas umat pilihan. Kerajaan Israel muncul di bawah Raja Saul, Daud, dan Salomo. Tetapi terpecah setelah kepergian Salomo menjadi kerajaan Israel dan Yehuda. Setelah pengasingan ke Babilonia, orang Yahudi kembali membangun bait suci kedua pada abad 19 dan 30. Gerakan reformasi ortodoks dan konservatif muncul. Moskow memicu pembentukan negara Israel pada 1948 menandai akhir diaspora. Ajaran Yahudi yang pertama yaitu tentang satu Tuhan. Mereka menyebutnya Yudaisme. Yudaisme adalah agama monoteistik yang pertama dan tertua. Mereka percaya bahwa ada satu Allah yang tidak berwujud dan kekal, yang ingin semua orang melakukan apa yang adil dan berbelas kasih. Ajaran agama Yahudi yang kedua yaitu tulisan suci dan agama. Teks agama Yahudi yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Apa yang oleh beberapa orang Kristen disebut perjanjian lama yang terdiri dari buku-buku Taurat itu, nabi dan tulisan-tulisan. Kedua, sunat pada anak laki-laki kesehatan memungkinkan semua anak laki-laki Yahudi disunat pada hari ke-8 setelah kelahiran. Dipraktikkan sejak zaman Abraham.
Bismillah adalah tanda fisik covenant. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi baik bagi orang Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat pribadi. Sedangkan dalam orang Yahudi,